A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali kita belajar bersama, membuka pikiran dan membuka hati bersama saya Abu Marlo. Kita akan sama-sama menyelami kesadaran, kita akan sama-sama belajar untuk terus-menerus bagaimana mempelajari kehidupan ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan sama-sama hening dulu sejenak agar pikiran tidak terlalu sibuk, agar kita siap dan hatinya lebih terbuka. Oleh karena itu, mari persiapkan diri untuk menghadirkan utuh di sini saat ini untuk kita menghening. Kita menghening. Dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita setelah kita mulai mengenal pembelajaran hidup ini. Ternyata ada 3 poin penting, di mana kita ini adalah pendatang sebagai visitor, di mana kita ini adalah to learn, untuk belajar, kita ini siswa-siswi semesta di School of Life ini. Dan yang paling penting lagi adalah yang nomor 3 adalah untuk membuat impact. Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kita adalah bagaimana membuat suatu impact, kebaikan, kebermanfaatan. Karena pada akhirnya nilai dari apa yang kita lakukan dalam hidup bukan apa yang kita miliki, bukan apa yang kita gapai, kita capai, kita raih, tetapi kebermanfaatannya. Outcome-nya adalah, impact-nya adalah kebermanfaatan itu sendiri. Di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi karena penting sekali untuk kita menyadari bahwa kita udah bicara bahwa kita ini hidup dalam konteks skenario gitu. Jadi kalau saya analogikan dalam konteks hidup, katakanlah kita ini adalah produk gitu. Katakanlah begitu. Kalau kita ini adalah produk, sang pembuat produk pasti membuat manual book-nya. Kalau ada pertanyaan sederhana nih buat kita semua. Kalau berbicara masalah teknologi, apa sih yang paling pop up pertama di dalam pikiran kita? Katakanlah teknologi yang tercanggih, high end gitu kira-kira, canggih secanggih-canggihnya. Tetapi sadarkah kita, teknologi tercanggih yang sangat luar biasa, esensial, luar biasa, gimana ya, mengatakannya ini adalah super canggih, itu ternyata setiap hari kita berinteraksi dengan teknologi itu. Apa itu? Tubuh kita, diri kita. Sadarkah bahwa tubuh kita ini sebuah teknologi yang super canggih, di mana luar biasa, kita punya 50 triliun sel katakanlah. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau ini adalah sebuah produk, seberapa sering sih kita baca manual book-nya? Seberapa sering kita menyelami manual book-nya? Untuk kita bisa mengerti untuk menggunakan produk ini gitu. Nah, pada episode kali ini kita akan menyelami tentang bagaimana sih kita menyelam kepada manual book-nya itu. Di mana sih manual book-nya dan apa yang harus kita lakukan terhadap manual book itu gitu. Oke, kita akan mulai dan seperti biasa saya bicara di sini bukan mau menceramahi, bukan mau mengajari, tetapi kita adalah teman perjalanan, kita adalah sahabat perjalanan yang kita sama-sama belajar. Karena saya yakin kita semua adalah murid dan kita semua adalah guru yang saling memberikan pelajaran. Mari kita mulai. Berbicara masalah manual book, berbicara masalah pedoman, begitu. Kalau kita menyelam lebih dalam, saya akan mengutip di surat 45 ayat 20, itu ada statement yang sangat menarik untuk kita renungkan. Oke ya, kalimatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basoirul linnasi wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Oke. Dalam konteks bahasa ketika kita berbicara hadza basoirul linnas, di situ ada kata-kata, boleh dicek nanti di Al-Qur'an itu sendiri gitu. Kalimatnya begini kira-kira. Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia. Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia. Garis bawah tanda seru yang ingin ditekankan kalimat di sini dan penting untuk kita sadari, karena kadang-kadang ketika kita tidak membuka pikiran, kita hanya akan mengkotak-kotakan bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci untuk umat tertentu gitu misalkan. Tidak salah sih,
Tetapi karena kita akan masuk ke dalam kesadaran yang lebih dalam, perluasan kesadaran yang lebih luas lagi, mari kita renungkan kalimat di mana Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Kalimat dalam bahasa Arabnya adalah nas, bagi manusia. Berarti kalau Quran ini adalah pedoman bagi manusia, Quran ini berlaku universal. Siapapun Anda yang Anda ini adalah manusia, ya manual booknya namanya adalah Al-Quran. Nah, yang menarik adalah dari kalimat Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Jadi kalau mau digambarkan, ketika ketika Allah menciptakan kita semua, yang tadi saya katakan bahwa kita ini adalah produk, Sang Pencipta pasti bikin manual booknya dong. Gak mungkin gak ada manual booknya, sangat gak mungkin. Ya cuman si produknya ini kadang-kadang dalam tanda petik malas membuka manual booknya, jadi gak ngerti produk ini untuk apa. Gak tahu secanggih apa, gak tahu sehebat apa, gak tahu sekeren apa, karena terbatasi oleh limitasi pemikiran. Gitu ya. Nah, kalau mau digambarkan, katakanlah begini. Allah sebagai Sang Pencipta, saya tulis MB itu adalah manual book, di mana manual book ini adalah Quran. Quran ini didesain untuk siapa? Untuk yang disebut dengan yang namanya manusia, gitu kira-kira. Koma, wahuda warohmatul liqaumi yuqinun, dan akan menjadi rahmat dan petunjuk, hudan, untuk orang-orang yang masuk ke dalam konteks yang namanya yuqinun di situ kalimatnya. Artinya adalah ya yakin. Nah sekarang kita renungkan kata-kata yakin. Saya bisa meyakini sesuatu tentu saja melalui satu proses yang namanya mengalami. Kalau saya tidak mengalami gula itu manis, maka saya tidak akan yakin gula itu adalah manis. Dan saya nggak perlu lagi teori, nggak perlu lagi apapun kalimat pendukung apapun ketika harus mengatakan gula manis, karena udah yakin nih, karena saya udah mengalami, ya udah gula itu manis apa adanya karena saya sudah mengalami, gitu kira-kira. Ya, bisa tangkap ya. Jadi poinnya adalah Quran pedoman bagi manusia, tapi bagi manusia ini untuk masuk ke dalam konteks yang namanya yakin. Berarti ada transformasi dari Quran yang bentuknya kitab bacaan untuk ditransformasi kepada siapapun yang membacanya menjadi yakin, menjadi pengalaman. Disitulah konteks di mana Quran yang dialami, bukan hanya dibunyikan, gitu kira-kira. Tetapi faktanya, justru mayoritas ketika sekarang membaca kitab suci, dalam hal ini adalah Quran misalkan, rata-rata yang dicari yang menjadi goals atau tujuannya adalah selesai membacakan, hatam, selesai, that's it, udah selesai. Itu bagus banget, iya. Ketika kita membacakan, bagus sekali, pasti bermanfaat, berpahala gitu misalkan. Tetapi mohon maaf nih, apakah ketika saya membacakan saya tahu apa yang saya baca? Belum tentu. Karena mohon maaf, orang yang bagus sekali membacakannya, belum tentu akhlak perilakunya sebagus suara ketika dia membacakannya. Maka membunyikan itu ternyata tidak cukup. Karena harus masuk ke dalam konteks yang namanya yakin. Dan yang namanya yakin berbicara masalah rasa, berbicara masalah pengalaman, itu dasarnya bukan hanya tahu, bukan hanya melihat, bukan hanya membaca, tetapi masuk ke dalam spektrum yang namanya rasa. Kalau rasa kan udah bukan di sini sebetulnya, tetapi rasanya ada di sini. Maka nanti di dalam ayat tertentu di surat 29 ayat 49, bal huwa ayatum bayyinah fi sudur, Quran sejati itu ada di sini sebetulnya. Di mana teks yang sudah tertranskrip, tertransformasi menjadi sebuah pemahaman yang outputnya adalah perilaku. Jadi Qurani itu bukan masalah hafal. Qurani itu bukan masalah rajin baca, menghatamkan, bukan. Meskipun baca, menghatamkan, hafal penting dan itu bagus banget. Tetapi mohon maaf harus saya sampaikan, hafal dan rajin baca belum tentu merubah transformasi akhlak lebih baik, karena boleh jadi baru hanya dalam tahapan membunyikan, gitu kira-kira. Pembelajaran ini masih akan tetap dilanjutkan, tetap bersama saya. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Kita akan mempelajari, kalau kemarin kita udah bahas level A bunyi menuju kepada kesadaran,
Apa sih kiat-kiat untuk mentransformasikan dari bunyi menuju kepada kesadaran? Itu poin pentingnya. Oke, saya kasih contoh dulu, analogi sederhana gitu. Misal, tadi dikatakan di surat 45 ayat 20 bahwa Quran itu didesain untuk manusia. Sekali lagi ya, ini garis bawah tanda seru penting sekali nih. Manusia. Jadi Quran itu universal banget. Maka semakin mengquran seseorang, semakin dia universal udah pasti. Agak aneh kalau semakin dia belajar Quran tetapi semakin terkotak-kotak gitu. Padahal Quran didesain untuk universal. Kita didesain untuk universal. Arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, artinya universal di sini masuk ke dalam konteks yang namanya yakin di sini masuk ke dalam yang namanya rasa. Berarti kan semakin orang belajar Quran, semakin hidup rasanya. Semakin hidup perasaannya. Nah, oleh karena itu, kita akan membahas lebih detail gimana sih mentransformasi tulisan menjadi rasa. Langkah-langkah apa saja yang penting untuk kita sadari, itu poin pentingnya. Oke ya? Oke. So, kita akan masuk pelan-pelan, kita akan menyelam pelan-pelan, kita akan mulai dari kesadaran yang nomor 1. Oke, kita akan masuk ke tahapan nomor 1. Baik. Saya akan menggunakan lagi dan saya akan menyitir satu ayat di dalam Al-Quran. Konteksnya isinya di surat 29 ayat 45. Isinya kurang lebih begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimisolah. Bacalah Quran. Utsluma itu disuruh membaca. Aqimisolah dan dirikanlah sholat. Dan saya rasa untuk tradisi Islam, sholat itu adalah ibadah yang sangat penting sekali. Di mana sholat itu disebut sebagai tiangnya agama gitu. Tetapi yang terkadang dilupakan, kalimat sholat ini keluar ketika setelah ada kata-kata yang namanya bacalah. Karena kenapa? Di dalam sholat pasti ada bacaan-bacaan tertentu yang harus kita baca gitu kira-kira. Maka nanti akan ada erat kaitannya dengan ayat ini. Di mana inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Saya kasih contoh sederhana. Kita berbicara menuju kepada kesadaran, gitu ya. Jadi kalau dari level A tadi yang bunyi, dari bunyi menuju kepada sadar. Dikatakan di ayat tadi, proses pertama yang penting untuk kita selalu ada di top of mind kita. Dan jangan lupa, bahwasannya kalau kita berbicara Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, itu nggak langsung disuruh sholat. Tetapi Iqra disuruh baca dulu. Maka di sini bacalah dan dirikanlah sholat. Dua hal poin yang sangat penting dan tidak bisa terpisahkan. Maka yang nomor 1, ketika kita berbicara dari bunyi menuju kepada sadar, kesadaran apa sih yang harus kita miliki supaya ada transformasi kesadaran? Kesadaran tentang betapa pentingnya membaca, itu penting banget. Kesadaran untuk ada terus ingin selalu membaca. Di mana membaca adalah gerbang menuju kepada kesadaran itu sendiri. Nah, apa sih dari konteks baca di sini? Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah kitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Berarti membaca itu penting. Karena di dalam bacaan itulah yang akan kita baca waktu sholat. Karena sholat itu nanti outputnya adalah bagaimana kita membuat diri kita mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau saya boleh pakai persamaan matematik, baca plus sholat sama dengan kejinya menurun, munkarnya menurun. Berarti parameter indikator orang ini sholatnya sukses atau tidak, yuk kita renungkan. Apakah saya semakin dermawan atau tidak? Apakah saya masih menilai orang lain atau tidak? Nah, saya kasih contoh lagi. Misal, kalau ada pertanyaan simpel aja, lawan kata sadar apa sih? Kan kalau kanan, kiri, atas, bawah. Kalau sadar apa? Rata-rata kalau saya tanya gini jawabannya tidak sadar, benar sih. Tapi spesifik untuk lebih mudah, lawan kata sadar ini namanya artinya adalah mabuk gitu kira-kira. Berarti orang yang tidak sadar dia lagi dalam keadaan mabuk. Maka nanti kita sangat sering mendengar nih kata-kata, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Betul? Banyak hal dan banyak tafsir dari sini. Tapi mari kita renungkan secara sederhana aja.
Kalau saya sebelum sholat zuhur misalkan, ngejelekin orang, ngomongin orang, setelah selesai zuhur saya tetap ngejelekin orang dan ngomongin orang kejelekan dan seterus dan menghina, berarti zuhur saya tidak membuat saya semakin sadar. Berarti saya lagi dalam keadaan mabuk. Sholat saya tuh mabuk banget. Kenapa? Tidak merubah perilaku saya untuk menjadi lebih baik. Kenapa saya bisa mabuk? Karena jangan-jangan saya tidak mengerti apa yang saya baca. Maka nomor satu yang paling terpenting dalam transformasi dari bunyi ke sadar ini adalah bagaimana kita punya kesadaran untuk terus-menerus mau membaca dan belajar. Yuk kita sisihkan waktu apapun, dalam kondisi apapun untuk membaca. Karena kenapa? Manual book ini penting banget untuk kita baca gitu. Karena ini produk yang penting sesuai dengan manual booknya dan udah dikasih. Pembelajaran ini masih akan tetap dilanjutkan, tetap bersama saya. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Di fase baca ini ternyata bukan fase yang paling paripurna, enggak, ini baru fase 1. Karena berikutnya, kalau saya cuman membaca, balik lagi saya cuman membunyikan. Maka di surat 3 ayat 79 di kalimat terakhirnya ada kata-kata wa bima kuntum tadrusun. Familiar sekali saya rasa dengan kata-kata tadarus atau tadrusun. Di mana tadarus atau tadrusun selama ini jangan-jangan hanya diartikan membaca cepat-cepat lagi misalkan. Karena tujuannya pengen hatam. It's fine, okay. Tetapi mari kita selami lebih dalam makna tadarus atau tadrusun itu bukan hanya membunyikan tetapi mempelajari. Maka tadarus itu bukan hanya bunyi tapi mempelajari juga. Nah oleh karena itu, yuk kita tingkatkan kesadaran kita tentang tadarus bukan berarti baca cepat-cepat jadi hatam, baca cepat-cepat jadi hatam. Saya udah hatam 2 kali, 3 kali, itu bagus. Tapi sudahkah kita masuk ke dalam level pembelajaran? Belum tentu. Karena mempelajari ini nanti akan masuk ke level berikutnya. Di mana di surat 12 ayat 2 dikatakan alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'alakum ta'qilun. Statement kalimat akhirnya adalah agar kamu menggunakan akal. Akal fungsinya untuk apa sih? Paham. Maka gimana saya mau paham kalau saya tidak pernah mempelajari gitu kira-kira. Karena mohon maaf banget, terkadang ada dikotomis antara keilmuan di dalam konteks kehidupan. Kadang-kadang begitu membaca Quran, mempelajari Quran ini dikotomiskan, ini pelajaran agama, ini pelajaran untuk yang di luar dunia, apa dan seterusnya, ini bukan pelajaran untuk saya. Padahal kan tadi di awal udah kita singgung, bahwasannya kita manusia, manual booknya adalah Quran. Dalam keadaan apapun Quran ini bisa menjadi manual book untuk mengarahkan kita sesuai dengan proses penciptaan itu sendiri. Maka penting banget untuk masuk ke dalam level yang namanya paham. Jadi nomor 1, yuk kita miliki kesadaran untuk mau terus membaca. Ya kita mungkin bisa mendisiplinkan diri lah sehari ada membacanya deh gitu kira-kira. Karena nanti di situ akan masuk ke dalam level akhirnya jadi mau mempelajari. Sehingga poin pentingnya adalah masuk ke dalam level yang namanya paham. Saya mungkin perlu menceritakan fenomena yang terjadi saat ini gitu. Banyak sekali orang tua yang selalu bertanya kepada anaknya, "Nak, udah sholat atau belum?" Ketika si anaknya jawab, "Udah mah" atau "Udah pak", orang tuanya langsung tenang. Oh, anak saya udah sholat. Itu bagus banget untuk pengingat. Tapi berapa persen dari kita semua yang nanya sama si anak nih, "Nak, waktu sholat bagian iftitah mana yang kamu gak paham? Bagian Al-Fatihah mana yang kamu gak ngerti?" Sehingga membuat si anak ini bukan hanya mengolahragakan dirinya, bukan hanya menggugurkan suatu kewajiban, atau bahkan mohon maaf harus saya sampaikan, dia jangan-jangan mengerjakan karena takut dimarahin sama ibu bapaknya. Dan kita tahu, segala sesuatu yang dilakukan dengan atas dasar ketakutan pasti gak ada keikhlasan, pasti kebermanfaatannya akan berkurang gitu. Nah oleh karena itu, poin pentingnya adalah
Kenapa di situ ada kata-kata takkilun tadi di surat 12 ayat 2? Di mana takkilun itu adalah paham. Paham di situ adalah mengerti. Maka mengucapkan bismillah dengan ucapan hanya bunyi dan kesadaran, itu outputnya akan beda. Contoh sederhana. Di sholat mengatakan inna sholati sholatku wa nusuki ibadahku, hidupku matiku hanya untuk engkau ya Allah. Lagi sholat ngomongnya untuk Allah. Tapi selesai sholat banyakkan komplain lagi, ngeluh lagi, gitu kira-kira. Nah oleh karena itu, 3 poin di awal ini yang penting adalah mari kita punya kesadaran untuk baca. Di mana baca itu adalah penting sekali untuk membuka gerbang berikutnya menuju kepada mempelajari. Ingat, pelajari itu dalam konteks bahasanya adalah tadarus. Tadarus itu bukan hanya bunyi, hatam, no. Tetapi juga mempelajari. Dan setelah tadarus, mari kita masuk ke dalam level yang namanya takkilun. Untuk masuk ke dalam level yang namanya paham. Nah sekarang kalau udah paham, apa sih yang harus dilakukan? Ya tentu saja. Ingat, kita ini semua adalah peran, kita ini semua melakukan sebuah perjalanan, dan output yang paling terpenting adalah bukan hanya sekedar paham, tapi ditransformasikan menjadi akhlak dan perilaku. Maka level berikutnya setelah dibaca, dipelajari, dipahami, tentu saja disitulah kita penting sekali untuk menjadi amalan-amalan kita yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau mengambil lagi satu ayat di dalam Al-Quran, ini penting untuk kita renungkan, ini penting untuk kita sadari begitu. Kalimat ini sangat, buat saya tuh sangat menghentak lah dalam tanda petik. Kalimatnya begini, ya ayyuhalladzina amanu surat 61 ayat 2 dan 3, lima takulun malah taf'alun, hai orang beriman itu hai orang yang sadar, kenapa kamu mengucapkan sesuatu, mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Jadi ada orang yang ngomong tapi nggak melakukan apa yang dia omongin. Mungkin kalau bahasa orang yang sekarang tuh, bahasa yang populer itu walk the talk gitu. Bagaimana dia mengucapkan sesuatu dan dia melakukan apa yang dia ucapkan. Sampai kalimat berikutnya di ayat berikutnya adalah kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Kebencian di sisi Allah ketika kamu mengatakan sesuatu yang kamu nggak lakukan. Maka mulailah dari yang namanya adalah baca. Masuk ke dalam level yaitu tadarus tadi, pelajari. Masuk ke level yang nomor 3 yaitu adalah paham. Dan yang level 4 ini poin yang paling penting adalah bagaimana kita selalu menjadi perilaku dan akhlak. Agar tidak hanya dibunyikan tetapi menjadi perilaku dan akhlak. Dan pada akhirnya mari kita selalu mensiarkan dengan perilaku-perilaku kita yang baik. Oleh karena itu, mudah-mudahan kesadaran kita terhadap manual book ini tidak hanya dibunyikan terus, tidak hanya dihatamkan terus, tapi mulai rumusnya gampang 5M aja diingat-ingat. Membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mensiarkan. Yuk selalu baca manual book untuk mengenal diri supaya kita bisa mengalir dalam kehidupan ini lebih baik lagi. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.